Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dugun Saputra. Saya dari Prodi Komunikasi Penyiaran Islam semester 7A. Di sini dalam mata kuliah Komunikasi Bisnis, saya mengambil materi perencanaan pesan-pesan bisnis. Di mana di sini pemahaman proses komposisi penyusunan pesan-pesan bisnis meliputi 3 tahap. Yaitu yang pertama tahap perencanaan, pengorganisasian, dan tahap revisi. Mengapa pentingnya tahap perencanaan? Pada dasarnya, proses perencanaan meliputi 3 tahapan penting yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama mendefinisikan tujuan, menganalisis audiens, dan memilih saluran dan media yang komunikasi akan digunakan. Kemudian pengorganisasian. Proses ini dimulai dengan perangkai kata, kalimat, paragraf, memilih ilustrasi yang diperlukan untuk mendukung ide pokok bahasannya. Perlu diperhatikan bagaimana menggunakan kata-kata, kalimat, dan paragraf yang sederhana, mudah dipahami, dimengerti, dan dilaksanakan oleh si penerima pesan. Kemudian masuk dalam tahap revisi, di mana seluruh masuk isi pesan harus ditelaah kembali dan dari substansi isi pesan yang ingin disampaikan, lalu dari gaya tulisannya, struktur kalimat yang digunakan, dan bagaimana tingkat pemahamannya. Kemudian masuk dalam penentuan tujuan. Tahap pertama yang merencanakan suatu pesan bisnis adalah memikirkan maksud dan tujuan komunikasi. Harus dapat menentukan tujuan yang jelas dan dapat diukur sesuai dengan tujuan organisasi tersebut. Mengapa tujuan tersebut harus jelas? Yang pertama yaitu dengan adanya tujuan organisasi yang jelas, kita bisa mengambil keputusan untuk menanggapi pesan, bisa mengambil keputusan untuk menanggapi audiens, keputusan untuk memodifasi pesan, dan keputusan untuk menetapkan media yang akan digunakan nantinya. Kemudian dalam komunikasi bisnis ini mempunyai tujuan, yaitu yang pertama tujuan komunikasi bisnis. Hubungan partisipasi audiens dengan pengendali komunikator secara umum ada 3 tujuan komunikasi bisnis, yaitu yang pertama memberikan informasi, memberi persuasi, dan melakukan kolaborasi. Bagaimana cara menguji tujuan? Di sini ada beberapa pertanyaan untuk menguji suatu tujuan. Yang pertama itu apakah tujuan tersebut realistik. Yang kedua, apakah waktunya tepat. Yang ketiga, apakah orang yang mengirimkan pesan sudah tepat. Yang keempat, apakah tujuannya selaras dengan tujuan organisasi perusahaan tersebut. Kemudian kita masuk dalam tahap komunikasi lisan, yaitu adalah salah satu kebaikannya adalah kemampuan memberikan umpan balik dengan segera. Saluran ini digunakan apabila pesan disampaikan sederhana, tidak diperlukan catatan permanen, dan audiens dapat dibuat lebih nyaman. Kelebihan lain adalah sifatnya yang ekonomis, bermanfaat apabila ini disajikan informasi kontroversial, karena reaksi audiens dapat berbicara dari bahasa isyarat mereka. Kemudian komunikasi lisan antara lain seperti pembicaraan lewat telepon, wawancara kerja, pertemuan kelompok kecil, seminar, lokakarya, program pelatihan, pidato formal, dan presentasi penting lainnya. Semakin sedikit jumlah audiens, semakin baik interaksi di antara mereka. Presentasi formal seringkali diadakan di auditorium, dan kemajuan teknologi sering digunakan untuk memberi daya tarik bagi suatu presentasi. Kemudian ada yang namanya komunikasi tertulis, di mana terdapat berbagai macam bentuk seperti surat, memo, proposal, dan laporan. Salah satu kelebihannya adalah penulis mempunyai kesempatan untuk merencanakan dan mengendalikan pesan-pesan mereka. Kemudian masuk dalam pengorganisasian pesan-pesan bisnis, di mana di sini ada hal-hal yang menyebabkan pesan-pesan tak terorganisasi dengan baik. Tidak terorganisasinya komunikasi dengan baik dapat disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut, seperti pesan yang disampaikan yaitu terlalu bertele-tele, kemudian memasukkan bahan-bahan yang tidak relevan, menyajikan ide-ide secara tidak logis. Kemudian informasi penting kadang kala tidak tercakup dalam pembahasan. Pentingnya pengorganisasian yang baik. Untuk dapat mengorganisasi pesan-pesan dengan baik ada 4 hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama yaitu subjek dan tujuan harus jelas. Kemudian semua informasi harus berhubungan dengan subjek dan tujuan. Kemudian ide-ide harus dikelompokkan dan disajikan dengan secara logis. Kemudian semua informasi yang penting harus tercakup dalam suatu pesan yang disampaikan tersebut. Kemudian pengorganisasian pesan-pesan melalui outline. Yang pertama yaitu dapat dilakukan melalui 2 tahapan, yaitu yang pertama tahapan mendefinisikan dan mengumpulkan ide-ide. Yang kedua yaitu menentukan urutan dengan rencana organisasional. Untuk dapat menentukan urutan ide-ide ada 2 pendekatan penting. Yang pertama yaitu ada pendekatan secara langsung atau pendekatan deduktif, yang kemudian pendekatan tidak langsung atau pendekatan induktif. Baiklah, itulah hasil presentasi saya pada sore hari ini. Apabila ada kata-kata atau kalimat yang kurang jelas, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.